wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak menghormati atau tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya mereka mengagungkan Allah. Ya. Ketika idza qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Jadi mereka mengatakan tidak ada. Tuhan Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia, itu tidak ada. Tuhan yang menurunkan sesuatu pasti kepada malaikat atau ya kepada orang-orang yang pantas untuk Allah menurunkan sesuatu gitu ya. Para nabi, para rasul itu secara kriteria dianggap tidak layak untuk mengemban tugas-tugas kenabian, kerasul. Tidak layak. Sehingga ketika mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai', itu ya karena memakai kriteria mereka. Gitu. Kul, katakan Muhammad, lalu kalau memang Allah tidak pantas dan tidak menurunkan apapun, man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Lalu menurut mereka, siapa yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa itu? Siapa? Gitu. Kalau memang Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada seorang manusia pun, lalu menurut mereka coba tanya, siapa yang menurunkan kitab Taurat yang datang bersama Nabi Musa itu siapa? Yang itu juga wahudaw wa nuran wahudan, yang jadi petunjuk, jadi cahaya buat bangsa Israel waktu itu. Yang taj'alunahu qaratisa, yang kalian kemudian menjadikan Taurat itu dalam bentuk kertas-kertas kumpulan sohifah, yang menjadi suhuf atau kumpulan lembaran-lembaran. Siapa? Kalau kamu menolak satu pemahaman bahwa Nabi Muhammad itu Allah menurunkan kitab kepada beliau. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Dan bahkan kamu sendiri tahu, taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya sebagaimana Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, yang kemudian Taurat itu sebagian kamu tunjukkan atau kamu tampakkan apa isi Taurat, tetapi sebagian besar kamu tukhfuna, kamu sembunyikan. Isi Taurat disembunyikan, tidak disampaikan kepada umat. Oleh siapa? Oleh al-ulama Bani Israel. Oleh ulama-ulama Bani Israel saat itu. Tidak ditampilkan. Jadi ada sebagian yang ditunjukkan, yang entah sebagai pantas-pantasan atau gimana, atau yang ditunjukkan sebagian itu ya yang tidak terlalu mencegah perbuatan manusia, atau yang ditunjukkan ya hanya tentang puji-pujian kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau hal itu kan nggak terlalu banyak ditentang oleh masyarakat karena nggak menyentuh pada perilaku. Tapi begitu sudah sampai pada muamalah, isi-isi kitab Taurat itu misalnya ya, tentang muamalah, tentang sedekah, tentang dakwah, tarbiyah, itu yang banyak bersentuhan. Tidak cocok dengan bimala tahwa angfusukum. Tidak cocok dengan hawa nafsu kalian. Nah itu yang kemudian banyak ditentang. Lalu karena khawatir ditentang, maka para ulama Bani Israel tukhfuna, menyembunyikan. Kathiron, yang banyak. Berarti
lebih banyak yang tidak diterangkan kepada umat ajaran Allah dalam tiap kitabnya. Bani Israel waktu itu kitabnya adalah Taurat. Bani Israel pula yang kemudian diturunkan kitab bersama Nabi Isa, yakni Injil. Diturut? Enggak. Dalam mereka mengatakan kitab mereka lah yang paling benar. Tapi apakah mereka kemudian mengikuti arahan kitabnya? Ya enggak. Apalagi kalau misalnya arahan-arahan itu mirip-mirip dengan syariat Islam. Dan gengsi dan lain sebagainya. Nah, disinilah tampak dulur bahwa fungsi dari setiap kitab itu selalu ada nur. Nuron. Nuron sebagai cahaya. Lah kenapa kok manusia butuh cahaya? Umat ini butuh cahaya. Apa sih yang membutuhkan cahaya itu? Suasana apa yang membutuhkan cahaya itu? Suasana apa? Coba jawab saya. Suasana apa yang membutuhkan cahaya? Melihat, Gus, melihat. Suasana gelap. Suasana gelap. Gelap, Gus. Suasana gelap. Suasana gelaplah yang kemudian need a light. Membutuhkan cahaya. Itu karena gelap. Itu jadi kenapa kok Quran atau dulu Taurat diturunkan? Ya karena umat dalam kegelapan. Sehingga fungsi dari kitab itu adalah untuk menyebarkan cahaya terang. Makanya kalau sampean mukadimah itu jangan hanya kayak lip sync gitu. Salawat salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya terang. Biasanya gitu ya. Mukadimah-mukadimahnya itu loh. Monggo kepantes Dihafal gitu aja. Padahal yang ngomong itu apakah pernah benar-benar keluar dari kezaliman cahaya gelap kepada cahaya terang atau tidak, enggak tahu tuh. Pokoknya hafal gitu aja. Padahal itu. Jadi Quran itu hudal linnas, nuron, cahaya dan petunjuk. Itu fungsi Quran. Diasumsikan Quran diperlukan datang ya karena umat ini dalam kegelapan. Diasumsikan bahwa umat ini jalan hidupnya melenceng dari aturan dan tujuan yang ditetapkan Allah. Sehingga diturunkanlah hudan petunjuk. Itu. Tetapi ketika hudan itu tidak sesuai dengan nafsu manusia, sehingga orang ya nggak ikut terhadap hudan itu. Gitu. Malah sebagian besar disembunyikan supaya tetap cocok itu oleh dengan nafsunya. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Dan kamu juga telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik oleh kamu sendiri maupun oleh moyangmu. Maka katakanlah, katakanlah Muhammad, siapa kalau mereka bertanya siapa yang menurunkan Al-Quran, maka katakanlah Allah lah yang menurunkan itu semua. Setelah kamu menjawab itu semua, kemudian darhum fi khawdihim yal'abun. Sudah kalau kamu sudah sampaikan, sudah pendekatan dengan baik berkali-kali dan seterusnya, maka kata Allah, udah biarkan aja. Biarkan aja mereka bermain-main dalam kesesatannya. Nah, orang-orang yang masih menyembunyikan isi kitab dan sebagainya, ini ancamannya berat loh. Makanya saya ajak sampean untuk ketika berdakwah itu sepahit apapun ya tetap harus disampaikan apa adanya. Meskipun tetap juga harus mencari timing yang tepat untuk menyampaikan. Wa hadza kitabun anzalnahu barakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan inilah kitab Al-Qur'an yang kamu dustakan itu kami telah turunkan dengan penuh berkah.
yang juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini yang krusial ya. Apa yang dimaksud dengan membenarkan? Itu bukan kemudian membenarkan hukum-hukum yang ada di dalam tangan mereka, bukan, tetapi membenarkan prinsip-prinsip dasar misalnya tentang ketauhidan, tentang siapa musuh yang selalu menggoda kita, tentang manfaat-manfaat di balik perintah atau larangan. Nah, yang seperti itu yang kata Allah disampaikan bahwa Quran itu membenarkan sesuatu yang dulu ada di Taurat maupun Injil, yang memang masih sesuai dan relevan dengan kondisi umat, ya dibenarkan terutama tentang tauhid. Ya. Nggak ada perbedaan antara Taurat, Injil maupun Quran, sama. Apa itu? Yang mengesahkan Allah. Apa itu? Bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, di sana fungsi Quran pertama adalah memberikan peringatan kepada orang-orang di sekitarnya. Memberikan peringatan juga kepada penduduk Ummul Qura. Mana penduduk Mekah? Itu disebut Ummul Qura juga. Nah, orang-orang yang beriman di akhirat tentu beriman kepada Al-Quran dan mereka memelihara sholatnya. Yuhafidun ya. Ada yang baca yuhafidun, yuhafidun. Ciri orang itu tadi tidak ada rasa takut terhadap ketertinggalan duniawi. Jadi fungsi Quran itu memang untuk memberi peringatan. Jadi kalau sampean dan saya ngaji seperti ini, ya maka niatan utamanya itu adalah bagaimana agar kita tetap mendapatkan peringatan. Nah, orang-orang yang beriman di akhirat, tentu yang kedua adalah mereka memelihara sholatnya. Itu ciri dari orang-orang yang benar. Apa yang dimaksud dengan memelihara sholatnya? Ya jamaahnya. Karena hadis Nabi itu jelas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, itu mereka selalu memberi peringatan, saling memberi peringatan untuk bertausiah. Jadi tidak boleh nggak semangat dulu, karena penting bagi dulur-dulur kita untuk saling mengingatkan itu. Kenapa? Begitu kita sudah tidak lagi seperti itu untuk saling mengingatkan, ya sudah repot. Gitu. Maka di sini walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi. Barang siapa yang beriman bahwa akhirat itu benar-benar ada, gitu. Orang-orang yang sudah yu'minuna bihi wa hum 'ala sholatihim yuhafizun. Yang kelima adalah mereka ini orang-orang yang menjaga sholatnya. Jadi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar menunjukkan kepada kita betapa pengabdian keislamannya, maka di sini kita diajarkan oleh Rasulullah untuk belajar menjaga 8 rukun santri. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena Rasulullah mengajarkan tahajud, Rasulullah mengajarkan duha, Rasulullah mengajarkan puasa Senin Kemis, Rasulullah juga mengajarkan tahajud malam, zikir malam yang lama. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan untuk tarbiyah dengan ashabul ahlus sufah itu. Rasulullah juga mengajarkan banyak hal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, dakwah, ibadah, sedekah maupun tarbiyah. Ya. Nah, di situ satu di antara ciri orang yang beriman terhadap akhirat adalah wahum 'ala sholatihim yuhafidun. Mereka sangat menjaga sholatnya. Nah, ini adalah menjaga itu artinya apa? Tidak pernah meninggalkan yang wajib, sembari tetap mencari tambahan dengan melaksanakan yang sunnah. Itu. Kenapa ya? Terutama dalam hal sholatnya itu juga. Yang wajib itu pasti ditegakkan melalui jamaah. Sementara yang sholat sunnah
Penjagaannya adalah melalui dengan tetap lumintu untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Seperti tahajud, kalau mampu ya 11 rakaat. Kalau tidak mampu ya sudah 4 rakaat, 4 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Ininya lumintu, bagaimana menjaga dan memelihara sholat ini menjadi kunci dari ketaatan kita, satu di antara ketaatan kita. Karena kalau sudah lepas dari pemeliharaan sholat itu repot manusia sudah. Mereka merasa bahwa hidup ini tidak harus langsung connect dengan Allah. Maka manusia selalu upayanya itu yang muter-muter aja di situ. Solusinya muter-muter aja di situ. Karena jarang mengadu kepada Allah. Yang diajak bicara aduan itu ya orang-orang yang sebenarnya secara Al-Quran, secara ini tidak qualified, tapi yang paling penting itu harusnya mengadu kepada Allah tadi, memohon kepada Allah dalam segala hal. Disitulah fungsi dari wahum anis sholati atau ala sholatihim yuhafidun. Mereka orang-orang yang terhadap sholatnya itu sangat menjaga, baik menjaga substansi dialognya, menjaga ketepatan waktunya, maupun menjaga kerukunan di dalam jamaah itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan wahum ala sholati yuhafidun. Dan mereka tentu tidak tentu beriman kepada Al-Quran dan mereka sangat menjaga sholatnya. Saya rasa itu dulu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Izin, Gus. Silakan. Ketika saya menjelaskan tentang makanan halal di Australia terutama ya, non-Muslim banyak yang nggak tahu itu apa makanan halal tuh. Misalnya tentang potongan halal, karena kita harus cari yang potongan halal gitu kan, khusus ini. Kemudian kadang-kadang saya dapat komen tuh dari koleg yang non-Muslim. Dia bilang, itu si Fulan itu juga orang Islam. Kenapa nggak seperti kamu gitu, kok cerewet banget gitu loh. Mau nyari restoran aja, oh halal enggak, ya kayak gitu kan misalnya. Kemudian gimana, bahkan dia komen itu bilang nggak seperti kamu, bahkan tuh si Fulan juga makan bacon for breakfast kayak gitu-gitu. Kemudian gimana jawaban yang terbaik ya untuk tarbiyah saya di Australia ini, Gus. Terima kasih, Gus. Jadi pertama adalah tentang makanan ya. Makanan yang kita tidak tahu apakah ini halal atau haram gitu ya. Hampir di semua negara, saya nggak tahu apakah di Australia itu ada kan Muslim Council yang kemudian mengurusi tentang legalitas atau stempel Ada. haram ya, pasti ada. Ya, ada. Dan memang di sana mungkin ya di negara-negara liberal itu kan tidak ada paksaan untuk mencantumkan antara yang halal dan yang haram, meskipun untuk produk-produk yang menyasar konsumen Muslim itu pasti mereka mengupayakan agar dalam produk mereka itu tercantum status halal dan mengikuti prosedurnya. Tapi bagi yang tidak, bagi perusahaan besar terutama, itu jarang yang mau mengikuti itu. Kalau di luar negeri ya, kalau di sini kan diwajibkan. Nah, kalau sudah begitu, maka apa yang perlu kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah lebih kepada kehati-hatian. Kalau memang itu berupa daging atau binatang-binatang hidup yang kita tidak yakin akan kehalalannya, hanya memang kita perlu banyak effort, terutama untuk maaf ya. Gus, maksud saya tarbiyah saya ke non Muslim ini loh, Gus. Kalau Ya. kehati-hatian tuh saya insya Allah itu yang kedua.
Itu yang kedua. Iya. Jadi pertama tentu kehati-hatian kita sendiri terhadap makanan-makanan itu. Jadi tidak hanya Budia, tetapi siapapun yang nanti mungkin akan tinggal di luar negeri atau hanya sekedar berkunjung ke luar negeri, maka yang pertama adalah kehati-hatian itu. Kalau memang dia tidak mencantumkan label halal atau jelas-jelas itu orang, ya dihindari. Lalu yang kedua tentang bagaimana kita berdakwah atau bertarbiyah dalam konteks ini. Tentu kita sampaikan ini sebagai my right. Apalagi di negeri-negeri barat yang sangat menghormati hak asasi. Dan ketika hak asasinya kita sebaiknya memang yang nggak terlalu banyak bicara tentang halal haram. Karena mereka kan nggak ngerti. Apa sih, kenapa gitu kok diharamkan itu kenapa, ada apa. Jawabannya panjang lebar nanti. Intinya ya pokoknya kalau di suku-suku lain diberi kesempatan untuk menjalankan nilai-nilai di kesukuannya, itu kan juga kadang di dalamnya ada itu, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu kan mesti ada itu. Maka wis jangan lihat Islamnya, tapi kamu lihat aja saya sebagai Muslim yang kemudian ada larangan ini itu. Jadi tarbiyahnya itu lebih kepada bukan ke dianya, tapi ke kitanya, menunjukkan kitanya. Bahwa kita memang perlu dan boleh mengambil hak untuk tidak makan ini dan makan itu. Wah, Nah, itu aja. Jadi wah, adem nih. ya ini ya, kami untuk kemudian tidak makan ini, tidak makan itu. Jadi tolong hormati saja hak saya. Jadi supaya dia tidak merasa diserang untuk kemudian supaya ikut ke dalam Islam, enggak. Atau ikut ke dalam aturan-aturan Islam, enggak. Tapi kita sampaikan bahwa adalah hak saya untuk mendapatkan makanan yang halal. Tetapi memang itu butuh perjuangan, karena kalau kita menyadarkan orang yang sama sekali tidak ngerti tentang apa halal haram, apalagi manfaat di baliknya karena belum pernah nyoba, ya aturan halal haram itu memang menjadi aturan yang pribadi-pribadi yang harus kemudian memperjuangkan. Karena kalau enggak ya harus apa-apa, wis gitu intinya itu kan. Lah kalau di dalam diri kita sendiri aja nggak apa-apa, apalagi mendakwahkan pada orang lain ya sangat kurang. Itu ya. Gitu Bu Dia. Jadi menurut saya lebih kepada saya itu gini loh, nggak bisa makan itu. Ya. Ya satu adalah karena alasan saya tidak terlalu menikmati. Yang kedua ya alasan tentang larangan Tuhan. Tolong hormati itu sebagai kekhasan budaya dalam Islam gitu aja, nggak usah bilang syariat. Kadang mereka bilang syariat itu langsung alergi kayak syariat itu hanya tentang potong tangan, tentang rajam, tentang membunuh kayak seolah hanya begitu. Syariat Islam itu mencakup banyak hal termasuk bercandanya apa para binatang di hutan itu kan diatur juga dalam Islam itu. Bagaimana cara berburu, bagaimana apa, biar halal dan sebagainya. Jadi memang edukasi kita kepada non-muslim itu memang harus menyeluruh. Menyeluruh karena mereka sering dan terbiasa berpikir kritis kan. Kadang-kadang saya capek kayak merasa diserang gitu loh, Gus. Ya dan itu konsekuensi. Pertanyaan ini very common gitu loh, aduh. Ya, karena memang hidup di daerah yang kita sendiri menjadi minoritas itu ya konsekuensinya begitu. Apalagi selama ini yang mereka dengar tentang syariat itu adalah stigmatisasi negatif toh gitu. Jadi kalau kita kemudian bilang sama mereka bahwa saya tidak makan pork itu karena syariah law, syariah law, mereka akan bilang what kind of law? Kan gitu. Who ban or forbid the meat of pork misalnya. This is delicious. Delicious jadi wong Jawa Timur. Delicious ndasmu gitu. Tapi kan nggak mungkin kita bilang begitu gitu kan. Jadi akhirnya mau tidak mau ya kita sudah harus siap dengan caci maki atau dianggap sok suci apa. Itu konsekuensi udah.
Karena bahkan Quran menyatakan kamu mau terangkan dengan berbagai macam amsal, perumpamaan-perumpamaan, keterangan yang jelas. Bagi mereka yang begitu ya tetap akan nolak. Ya. Jadi ya tetap aja sampaikan, lalu tetap konsistensi dengan pilihan tindakan kita. Apapun respon mereka, bisa anggap saja itu sebagai bunga-bunga dakwah. Itu aja, wes. Itu. Satu lagi, Gus, tentang makanan juga. Kalau kita traveling ke suatu tempat yang non-Muslim di situ ya, di mana susah sekali nyari makanan halal. Ya. Susah sekali. Saya pernah alami itu di Hanoi. Nggak ada satupun restoran yang halal. Walaupun dia bilang vegetarian, tapi dia juga jual pork. Jadi dia Ya. bisa serve vegetarian, tapi kan satu dapur gitu loh. Ya. Gimana saya makan itu, Gus? Terus boleh nggak saya di sana menggunakan emergency? Nih, di Vietnam memang, di Filipina memang Filipina sih masih banyak Muslim ya. Thailand masih banyak lah Muslim. Vietnam, Hanoi, Gus. Masya Memang Allah. Vietnam memang itu kan negara komunis ya, sehingga sangat sulit itu ya. Ya, upaya pertama tentu melihat berapa lama durasi perjalanannya. Kalau durasi perjalanannya memang berhari-hari, ya memang akhirnya terpaksa. Terpaksanya pun tetap harus terpaksa, bukan kemudian makan porknya, tetapi makanan yang tetap tidak dilarang, meskipun kita sendiri ragu ya dengan makanan itu. Atau kalau durasinya tidak terlalu lama, misalnya hanya 2-3 hari, hanya sekedar berkunjung sebagai turis, ya carilah makanan-makanan yang paling tidak mungkin tercampur lah. Misalnya nyari warung yang di situ tidak jualan itu. Gitu. Meskipun kita tahu, meskipun makanan ayam atau apa yang dijual di situ ya belum tentu disembelih secara Islam toh. Itu kalau sudah darurat banget. Tapi sedarurat apapun, kalau di kota sebaiknya ya tidak makan bangkai. Meskipun makan bangkai atau makannya haram, seperti pork dan sebagainya itu dibolehkan pada saat darurat. Tetapi ketika ada pilihan-pilihan lain, itu kita tinggalkan yang benar-benar haram menuju kepada hal yang dihalalkan, meskipun kita ada keraguan tentang tata cara menyembelihnya. Nah, tetapi yang terbaik yang bawa bekal dari rumah. Gus ya nggak mungkin lah kita bekal dari rumah bertahan. Ya makanya kalau memang itu sebentar beberapa hari, bawa tempe kering, bawa telur, goreng sendiri, wes cukup, wes kan gitu. Selebih roti-roti atau selebihnya ya vegetarian itu buah-buah. Tapi kalau misalnya dalam kondisi lama, ya itu tadi. Emergensinya itu bukan sampai kemudian makan porknya, tetapi nyari warung yang tidak jualan itu. Itu mungkin masih ada ya. Ada yang seperti Kentucky ayam aja gitu ada. Tapi tetap Gus susah, saya nggak bisa nelen juga. Itu haram nggak kalau saya, walaupun saya bilang emergency, tapi saya sendiri ragu-ragu dan susah nelen, gimana tuh Gus? Ya jangan ditelen kalau susah nelen. Makanya kemudian kan nyari makanan-makanan yang pengganti ya. Makanan-makanan pengganti yang ya, karena kalau di sana beberapa hari itu mungkin ya harus membawa makanan-makanan kaleng yang sudah siap saji dari rumah. Kalau memang mau menjaga serigid itu ya. Karena kalau di negara-negara ASEAN memang yang paling susah itu ya di Vietnam itu. Kalau di Asia secara umum ya kayak di Korea Utara itu. Kalau Korea Selatan masih ada lah beberapa komunitas itu. Di Cina pun masih banyak itu. Ada beberapa kantong-kantong Muslim Town itu ada. Di mana di situ kemudian jualan apa itu. Masih banyak. Apalagi kayak di misalnya Cina tapi yang di daerah Guangzhou gitu tuh banyak Muslimnya masih banyak. Ya paling bagus ya memang di awal sebelum berangkat kita itu benar-benar searching lah di daerah mana yang bisa kita dapat makanan halal, di
Hanoi misalnya. Apalagi sekarang kan lebih dimudahkan ya dengan banyaknya aplikasi yang kemudian bisa kita jangkau. Ada lagi? Punten Gus, Oke, Pak Yan. mungkin Gus. Silakan. Ini Pak. berhubung terkait makanan Gus. Oke. Lagi makan apa? Ada Gus. Terkait makanan halal haram Gus gitu. Kalau kita di daerah minoritas seperti pengalaman Budia itu, sebetulnya kita tuh lebih berhati-hatinya tuh dan jelas gitu Gus. Kita pasti lebih berhati-hati untuk mencari mana makanan halal dan haramnya itu. Pasti berhati-hati. Tapi sebaliknya, justru kalau di tempat mayoritas seperti misalnya di Jawa, jadi kadang-kadang kehati-hatian itu sudah tidak ada lagi. Menganggap semua makanan itu halal gitu. Nah, itu kan di daerah mayoritas. Nah, saya sekarang bicara di Bali saja gitu, Gus. Anggaplah di tengah-tengah gitu. Nah, mayoritas dan minoritas. Nah, jadi di situ juga menjadi samar gitu, Gus. Terutama barang-barang atau makanan yang jadi gitu, yang berkemasan misalnya. Nah, kadang-kadang saya tuh menerapkan sama keluarga kalau makan itu terutama yang kemasan, terutama yang mengandung tulisan, pastikan tuh ada tulisan halalnya gitu, yang mengandung tulisan. Karuan kalau itu polos mungkin bisa dianggap apa ragu-ragu lah gitu, masih anggap samar. Tapi kalau sudah ada tulisannya, di situ banyak tulisan, carilah dulu yang ada tulisan halalnya. Kalau enggak, jangan dimakan. Saya terapkan seperti gitu, Bos. Apakah seperti itu memang diharuskan atau gimana? Justru saya sebenarnya sebaliknya itu kalau di Jawa itu kita tuh kadang-kadang kalau makan tuh gabres-gabres saja gitu loh. Padahal tuh kan belum tentu juga itu halal gitu loh, Bos. Jadi apakah sampai harus kita teliti dulu makanan itu halal haramnya manakala kita ada di daerah mayoritas itu loh. Oh, itu Gus. Mohon pengarahannya, Gus. Ya. Pertama untuk yang daerah mayoritas seperti di Jawa gitu ya. Kalau saya memang masih agak ragu kalau misalnya maaf ya warungnya itu warung yang orang-orang non Muslim gitu ya. Waktu saya bahkan di Aceh ketika menetap di Aceh itu kan itu di Lok Sumawe itu ada warung ya warung yang Chinese food gitu. Kemudian di sana ditulis sudah ini halal gitu. Meskipun itu yang jaga itu Muslim semua, ya rata-rata orang Islam. Tapi memang penyajiannya segala macam itu pemiliknya itu memang Chinese ya, non Muslim gitu. Nah, ketika yang nyajikan, yang jaga dan sebagainya, yang memasak itu non Muslim ya, udah oke gitu kan. Tapi bahkan ketika di Jawa atau yang mayoritas jelas Muslim, penduduknya dan warungnya juga jelas Muslim, kehati-hatian itu tetap perlu kan. Karena sekarang kayak misalnya di daerah-daerah yang kantong-kantong non-muslimnya juga banyak gitu, makanan yang disajikan entah rawon, entah remes, entah campur, segala macam itu memang tidak semuanya dimiliki oleh muslim. Maka yang perlu tetap kehati-hatian dan yang dipakai adalah waktu amuhum hilul lakum. Makanan mereka halal untuk kamu. Nah, itu kalau di Jawa. Tetapi kalau di Bali, saya pakai metode sampean tadi, Pak Yan, persis. Jadi kalau warung itu memang jelas milik Muslim gitu ya, enak, gampang gitu ya. Tapi ada juga ada satu shop vegetarian gitu, udah mencantumkan di halal besar banget, sehingga saya mampir itu mau nyari meat yang untuk vegan gitu. Nah di situ begitu saya bukai, saya mau beli ini kayak daging-daging olahan yang itu memang aslinya bukan daging tapi dari nabati gitu, yang diolah seolah-olah kayak daging gitu. Nah begitu saya mau beli sudah mau ditimbang segala macam, ternyata maaf di situ ada tempat persembahyangan orang Muslim. Lalu saya tanya, ini milik siapa, apa ini segala macam gitu.
oh ini, tapi halal kok. Nah, kenapa? Karena kadang yang dimaksud halal itu adalah asalkan tidak babi atau anjing gitu loh. Selebihnya ya halal gitu. Padahal halal menurut kita itu bukan hanya tentang binatangnya, tetapi tentang tentang bagaimana menyembelihnya. Lalu tentang kemasan, saya pakai persis seperti yang lain sampaikan tadi. Itu saya pokoknya kalau kemasan, kalau polos sekali, sama sekali tidak ada apa-apanya, saya tidak mau. Mending nyari yang lain. Tapi kalau ada tulisan, ya apa ingredients, apa segala macam, itu saya mencari yang ada tulisan halal. Saya husnudon saja bahwa dia sudah menerapkan itu, repot-repot nulis halal, masa nggak halal gitu kan. Tapi misalnya di antara ada dua pilihan roti misalnya, yang satu halal tapi tulisan sendiri, tempelan saja, lalu yang satu halal tapi ada logo MUI-nya itu, yang badan BPOM MUI, saya pilih yang BPOM MUI itu gitu, yang lebih meyakinkan. Jadi tingkatannya seperti itu. Memang perlu kehati-hatian, apalagi kita di tengah kota atau di tengah peradaban yang banyak pilihan makanan. Maka sesungguhnya kehati-hatian itu tidak terlalu memberatkan, karena banyak makanan yang bisa kita pilih. Kecuali kalau makanannya itu sangat sedikit yang bisa kita pilih. Jadi label halal itu memang sangat membantu kita. Tapi itu tadi tingkatannya. Kalau kita sudah yakin itu produksinya Pak Gusti, misalnya kerupuk gitu kan, di GMJ, bukan GMJ, mana itu satelit, kerupuknya Pak Gusti gitu, ya sudah kita yakin meskipun nggak pakai label halal gitu kan. Kan Saya gitu. tambahin sedikit Gus, oke, Ya. karena waktunya mepet nih. Ini kasus nih, bukan kasus nih sering terjadi di saya tuh kan ini kasus beneran nih, dikasih loh sama temen suatu barang makanan itu, nih aku nggak mau makan nih karena ada label halalnya gitu loh. Banyak kan eman Gus, saya kasihkan kepada karyawan, tapi nggak bilang saya ragu tuh, daripada saya buang itu kan mubazir, tapi saya kasihkan aja ke orang, tapi orangnya orang Muslim, tapi saya nggak ngomong saya ragu gitu. Apa gimana? Apa seharusnya Itu keliru ya. seperti itu apa biar gimana? Itu keliru itu. Itu keliru. Kalau memang sampean ragu, jangan berikan kepada sesama Muslim, tapi berikan mereka yang tidak Muslim. Karena kalau sampean ragu, masa menjerumuskan orang lain yang ragu, gimana sama? Jadi saya sering juga dapat gitu. Itu ya saya berikan kepada dulur-dulur kita yang non Muslim. Itu. Jadi ya, tapi kalau saya ragu lalu kemudian nyuruh mereka yang sesama Muslim makan tanpa ngomong saya ragu lah kan kita kan gitu. Jadi jangan, sebaiknya kalau kita ragu berikan kepada yang mereka Muslim. Nah, tetapi itu tadi saya pakai sama dengan, jadi level keyakinan kita terhadap halal haram ya didasarkan pada itu. Karena kalau tidak ada sama sekali polosan, mending enggak, cari yang ada label halal. Label halal yang halal aja cukuplah kalau memang tidak ada yang ada logo MUI. Tapi kalau ada yang logo MUI, yang milih yang itu gitu. Nah, ini memang perlu hati-hati sekarang. Terus itu nasi kuning di pinggir jalan tuh saya suka loh Gus. Ada labelnya tangan itu gimana Gus? Boleh nggak Mas? Kalian lihat kalau yang jual itu Bu Surono, Bu Sundari, langsung beli aja. Nggak apa-apa. Saya yang labeli halal itu. Kalau ke Bali saya kan suka makan itu Gus, kalau pagi-pagi pinggir jalan. Ya memang kalau makanya kan seperti yang disampaikan Pak Yan tadi kayak di Jawa gitu kan, kita label halalnya itu kan karena lihat wajahnya tuh. Oh, di wajahnya itu ada label halal gitu. Gitu aja. Padahal belum tentu juga, tapi ya itu tadi sesama Muslim, maka makanan Muslim itu ya sudah kita anggap. Padahal kadang ya saya aja gitu Pak, ya misal di Jawa gitu. Saya tahu itu Muslim, saya tahu itu halal gitu kan. Mulai dari, tapi begitu misalnya saya lihat cara masaknya jorok, yang itu nanti mungkin banyak najis yang tertumpah, saya aja tak hindari kok. Itu. Iya, apalagi banyak pilihan misalnya. Ini ya misalnya cara nyuci bekas mangkoknya itu dicampur sembarang kaliren gitu, wes mending nyari yang lain lah gitu kan gitu.
Apa Mas Adi? Assalamualaikum. Nggih. Niki Salam. mengenai Gus, napa niku label antara MUI dengan pemerintah. Nih. Saya lihat kemarin itu mie instan itu yang di Indomaret dan di mini market terdekat itu banyak labelnya pemerintah. Saya masih ragu, maaf sekali, mungkin saya ada sudut sedikit tentang label halal itu. Karena selama ini kalau MUI kayaknya saya yakin gitu Gus. Tapi kalau mengenai halal yang dipakai dengan pemerintah, walaupun itu melalui embarkasi negara, istilahnya melalui negara, tapi kayaknya saya belum yakin karena banyak mie instan yang dari Cina itu banyak adalah label-label kayak gitu itu. Sedangkan itu misalnya kayak kalau dipasang dengan label pemerintah, itu melalui apa Gus izinnya? Terus kalau di MUI kan saya udah tahu, karena saudara-saudara banyak juga itu melalui proses gitu loh. Karena pemerintah sekarang itu banyak yang gini, ya maaf sih, banyak membohongin para rakyatnya gitu loh. Yang penting ada barang masuk, stempel sembarangan wis, nggak pernah mikir dia. Rakyatnya itu macam apa nggak pernah dipikir. Maaf sekali agak keras ya, soalnya selama ini saya lihat banyak di toko-toko kecil itu banyak sekali kayak gitu. Kita aja Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pernyataan ya, bukan pertanyaan. Jadi pernyataan Mas Adi bahwa sekarang dulu kan memang sebelum rejim ini tuh kan halal haram diserahkan sama MUI ya. Nah, memang kalau di lembaga di luar negeri sana, lembaga yang memberikan stempel halal haram itu lembaga independen, bukan dari pemerintah, lembaga independen yang memang disupport oleh pemerintah, meskipun disupport ya. MUI sendiri kan lembaga independen ya, lembaga independen yang bukan dari bagian pemerintah ya. Sehingga sejak dulu ya memang mandiri dia, lebih ini, karena dia kumpulan dari berbagai ulama dari kelompok-kelompok di Indonesia. Jadi MUI itu bukan hanya satu golongan, di sana ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Hidayatullah, ada LDI, macam-macam ada di sana. Jadi untuk memutuskan halal haram itu memang mereka bermusyawarah. Dan selama ini ya kalau kita lihat keputusan-keputusan atau fatwa MUI itu lebih pure, lebih independen lah, mandiri lah, dan lebih bisa mengakomodir semua ini. Nah, sekarang memang ada tarik menarik untuk melakukan stempelisasi halal haram itu ditarik ke kewenangan pemerintah. Tetapi MUI tetap diberi kewenangan. Nah, sekarang kembali kepada masing-masing pribadi ya, untuk memilih mana stempelnya Kemenak, ya, ataukah stempel BPOM kesehatan itu sama Kemenak ataukah milik MUI. Ya monggo disaring sendiri gitu. Gitu ya. Tentang bohong membohongi, wah Allah alam itu. Di sini juga banyak intel yang Mas Adi sendiri nanti yang menghadapi. Sekarang di Indonesia ada dua ya Gusnya? Ada dua logo. Begitu. Kayaknya gitu, Nggih, Bu Dia. Tolong di-share yang logonya government gimana nggih Gus Adi? Oh, ya nanti Mas Adi bisa seperti Gunung Wayang. Nah, jadi yang kalau nggak salah yang logonya government itu kayak wayang gitu loh, yang kayak logonya wayang gunung. Halal itu, kayak gunung gitu. Ya, nanti kalau siapa yang logonya minta tolong MUI itu bulat. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berbagi dan semoga kita tercerahkan dan menjadi orang yang lebih hati-hati di dalam melangkah dalam hidup. Aturan Allah adalah aturan yang memang untuk menyelamatkan kita dunia akhirat kita. Mengikuti aturan Allah, insya Allah selamat dunia akhirat kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi ma natir wa afina fi nafa'atan wa la tubarik lana fi ma taqina syarra ma qadaita inna berikatu wilayah wasallam. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وقد حسدنا من الجن والشياطين من كفار ربنا نجينا ولنا وشافينا من القوم الظالمين ربنا متجانا الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana fil Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama